Oke, eh, saya ulang lagi pembahasan kita hari ini adalah kelanjutan dari yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita sudah melatih diri kita how to apply akidah in ourselves ya, untuk melatih diri kita untuk menanamkan bagaimana akidah itu ada di dalam pikiran kita ya, sehingga hidup kita itu terpandu oleh akidah. Mindset kita sudah benar gitu ya. Sudah benar. Nah, sekarang kita akan lebih luas lagi ya. Our topic today is how to apply akidah in our family. Ya, kita coba ingin tularkan ya akidah ini, pelajaran akidah ini kepada keluarga kita. Nah, kita akan menjadi teladan dalam keluarga kita, bagaimana kita menjadi seorang hamba, seorang insan, seorang manusia yang dalam pikiran kita itu dipenuhi oleh prinsip-prinsip keimanan, gitu ya. Di dalam diri kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi our first interest ya, menjadi perhatian utama kita ya, relay to Allah, ya surrender to Allah gitu ya. Dan kita menghiasi diri kita dengan sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita sudah punya cara pikir yang benar karena keimanan adalah soal cara pikir, kemudian kita praktekkan dalam perilaku. Nah, ini akan kita buktikan, akan kita tularkan kepada orang lain ya, kepada orang lain itu ya, terutama adalah kepada keluarga kita. Nah, teman-teman sekalian, I want to highlight some important thing that if we want to change others, ya, including your family, jika kita ingin merubah orang lain, the first step is you have to change yourself, gitu ya. Jadi step pertama adalah diri kita. Seringkali kita ingin keluarga kita berubah, ya, our parent, our father, our mother, our brother and sisters gitu ya. Kita ingin semuanya berubah, kondisinya berubah, tapi kita sendiri tidak berubah. Ya, ini penting kita lakukan. If you change yourself and then it's possible for you to change others, to change your environment gitu ya. Jika kita sudah berubah, maka kita akan mempengaruhi orang lain. Kita bisa mengubah orang lain, kita bisa berharap orang lain berubah. Tunjukkan bahwa kita berubah dulu. Dari sana stepnya ya. Ini adalah step awal, our first step to change your family. Ya, langkah pertamanya adalah kita yang memberi contoh. Nah, ini tadi yang Bapak jelaskan ya. What should we do in the beginning? In the beginning, you have to do this step ya. Dari awalnya tadi yang Bapak jelaskan adalah reflect yourself ya. Rectify, perbaiki yourself, change yourself ya. Ini adalah langkah pertama untuk kita menginfluence, mempengaruhi orang lain, mengubah orang lain. Do what has to be done. Lakukan apa yang harus dilakukan ya. And be committed ya. Jadi kita komitmen terus. Then you are going to correct others, yourself, be a role model to your family. Jadi this is the first step if you want to change your family, and then you have to be role model. You are the first one do something what you said gitu ya. Ya, kita adalah orang pertama yang melakukan apa yang eh, akan kita berikan kepada orang lain ya. Oke, ini langkah pertama. Nah, terus kemudian ya oke. Fine. Oke, ini. Ya, it will be called as Sakinah family. You want this ya? Of course, you need Sakinah family. The purpose and the goal of our activities in this matter ya. Jadi dalam hal ini tujuan kita tentu kita menginginkan sebuah keluarga yang baik, yang sakinah ya. Sebab apa? Sebab karena keluarga kita adalah keluarga yang dipenuhi oleh prinsip-prinsip ketuhanan ya, dalam pikiran kita, dalam pikiran keluarga itu adalah prinsip-prinsip keimanan gitu ya.
It is not easy to build a Sakinah family. It is not enough just only having more money, ya. We see that we understand that it is not enough only money. Jadi untuk membangun keluargamu ya yang baik ya itu tidak cukup hanya sekedar mempunyai uang yang banyak. Bahkan prinsipnya sama sekali bukan itu ya. Itu ya. Jadi mempunyai uang tidak menjadi jaminan bahwa keluarga kita akan baik-baik saja ya. Ya, jadi banyak orang yang rentan justru dalam keluarganya itu karena di situ berlimpah uang terkadang. Bahkan terkadang harta bisa merusak sebuah keluarga ya, hubungan keluarga dan lain-lain itu ya. Kenapa? Karena it is wrong in their mindset ya. There is something wrong in their mindset. Jadi ada prinsip-prinsip hidup yang keliru ya, yang keliru. Bisa jadi banyak harta malah jadi rebutan ya. Ini yang harus kita pahami. If your family right now lack of money ya, for example ya, jika maka kita menghadapi misalnya kekurangan uang, so it is not a reason to be good family ya. Jadi ini bukan suatu alasan ya untuk kita membangun keluarga yang baik karena stepnya adalah daripada prinsip keimanan. There are so many problem in it. Jadi banyak problem dalam keluarga. Akidah can be the best solution to be a foundation. Jadi foundationnya adalah prinsip-prinsip yang ditanam dalam keluarga itu, prinsip-prinsip hidupnya, ya. Kalau prinsipnya benar dalam keluarga itu akan menjadi benar. Ya, Evan punya harta lebih ataupun pas-pasan ataupun bahkan kurang ya. Akidah, our principle in our life, ya, your principle, your value in your mind will be the strong foundation, ya. Jadi fondasinya dulu. Nah, fondasinya itu adalah prinsip-prinsip yang dipakai dalam keluarga itu. Nah, prinsip itu kita yang melakukan, ya kita kalau belum baik kita yang akan teladankan kepada keluarga kita. Jadi prinsip utama dari keluarga yang baik adalah mindset, pikiran atau akidah atau foundation dari keluarga itu ya, bukan di atasnya tapi basic foundationnya. Jadi principle of life-nya dulu yang diperbaiki. Nah, teman-teman sekalian, ayat ini memerintahkan kita sebagai mahasiswa ya yang sudah belajar akidah supaya to remind your relatives ya untuk mengingatkan keluarga dan kerabat kita ya, kerabat ya. Kalau relatif itu kerabat, bukan hanya keluarga dekat tapi kerabat-kerabat kita. Nah, kalau sudah kita mempunyai ilmu, kita sudah melakukannya, maka it is time to you to remind others, to spread your knowledge ya, to influence others, to advise others ya. Jadi waktunya kita untuk kemudian memberikan teladan dan apa menularkan kepada orang lain. Baik dulu kemudian tularkan kepada orang lain. Kata Allah dalam surat Asy-Syura ya. Kemudian teman-teman sekalian, maaf ya sebentar ya. Silakan masuk. Ada tamu. Ini itu belum nyampe Pak keluar ya. Di sepi saya masuk. Tadi masih sepi. Maaf, mejanya mana Pak? Ini yang pojok-pojok. Udah. Nggak apa-apa, Budi. Nah, di situ taruh aja. Ya, kayaknya belum sampai. Oke, oke. Oke, teman-teman sekalian, ini perintahnya ya, ya, yaitu don't be silent. Numpang kantor, Mbak. Dari And then this is the second verse, yeah, instruction directly from your God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, and Allah Subhanahu wa Ta'ala says, "Oh, you who believe." Wahai orang-orang yang beriman, protect yourself and your family from the hellfire, gitu ya. Protect, lindungilah yourself, dirimu dan your family, keluargamu from the hellfire, dari api neraka ya. Jadi kita harus juga mengingatkan keluarga kita ya, keluarga kita. Nah, kadang Bapak sudah sering sampaikan kemarin ya, kita tidak bisa mengingatkan orang lain kalau diri kita belum sesuai gitu ya. Jadi
eh, apa orang bilang itu banyak bicara sedikit praktek, talk more do less gitu ya. Jadi kita dulu, kemudian and then you influence others gitu ya. Jadi kita dulu berikan contohnya, kemudian baru menularkan kepada orang lain. Nah, jadi inilah perintah untuk kita juga mengingatkan keluarga kita, ya, orang tua kita, eh, kakak dan adik kita untuk hidup dengan cara-cara yang diajarkan Islam, mempunyai prinsip hidup yang diajarkan oleh Islam. And then this step teach tauhid to your family members, ya. Jadi bagaimana keluarga kita itu di sana menjadikan Allah sebagai number one in their principles of life gitu ya. Ini telah diteladankan oleh eh, seorang yang sangat soleh yang namanya ditulis diabadikan oleh Al-Quran ya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inilah hal pertama yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya ya, yaitu pelajaran untuk supaya tidak menyekutukan Allah. Jadi remind Allah, reminding Allah ya, mengingat Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Jadi eh, yang pertama yang ditanamkan di dalam hidup kita pada keluarga kita adalah ke Allah dulu gitu ya. Ini this is our step ya kan kita di bagian awal kita belajar tentang mengenal Allah itu kan dari Allah oleh Allah untuk Allah. Semuanya diawali dari Allah. Seluruh aktivitas kita di dalam keluarga kita itu start from Allah and then return to Allah. Jadi semuanya diawali dengan seperti itu. Mau berangkat kerja, mau apa, semuanya aktivitasnya itu diawali dari sana dulu. Jadi Allah is number one in our mind and do not associate partner with Allah ya. Remain and remember when Luqman said to his son when he was instructing him ya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika Luqman itu memberikan perintah instruksi kepada anaknya, oh my son, do not associate partners with Allah. Jangan jadikan sekutu pada Allah. Sekutu Allah bukan hanya dalam arti apa sesembahan misalnya patung ataupun mistik yang lainnya, termasuk kita menjadikan misalnya harta benda lebih besar dari Allah ya. Kita bergantung rely to property ya, to money ya, lebih besar daripada Allah, yaitu juga tidak boleh. Ya, sama dengan kita associate partners ya, berbuat musyrik. Indeed, sungguh associating partners with Allah is great mistake ya. Jadi menduakan Allah, menjadikan Allah, menomorduakan Allah, mensejajarkan Allah dengan yang lain, membandingkan Allah adalah suatu kesalahan yang besar. Jadi Allah harus menjadi the first thing, the first one in our life. Jadi apapun you have to begin with Allah. Jadi Allah adalah number one. If you have happiness, some happiness in your life, maybe you feel happy and then you have to grateful to Allah. Jadi harus syukur kepada Allah. And then if you get some difficulties in your life, the same way you have to say to Allah ya. Anda juga tetap dalam keadaan apapun harus dimulai dari Allah, itulah ya. Nah, itu pesan salah satu contoh dari orang tua di sini adalah orang tua ya. Kita ini sebagai anak ya, kita yang harus juga mengingatkan kepada yang lain. Ingatkan agar Allah menjadi yang pertama di dalam seluruh aktivitas keluarga ya, dalam seluruh aktivitas keluarga. Terus yang pertama itu prinsip one, and then prinsip two, salat, amar ma'ruf nahi mungkar, sabar atas ujian ya. Jadi yang kedua adalah mengingatkan keluarga ini ya di dalam apa? Di dalam komitmen di dalam menjalankan sholat. Yang kedua adalah foundationnya. Foundationnya dalam sehari-hari kita adalah jangan sampai kita mengabaikan sholat ya. Oh my son, establish prayer, lakukanlah sholat and enjoin people ya, ajaklah masyarakat atau orang lain atau keluarga to do good and prevent them from doing evil. Jadi
melakukan kebaikan dan mencegah yang kemungkaran. And be patient with what befall you, ya befall you. Dan sabarlah dengan apa yang menimpamu. Jadi kalau terkena suatu musibah maka bersabar. Fairly, such are among the things that are required by Allah. Jadi inilah sesuatu yang baik ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini apa? Menjalankan sholat, saling ingat mengingatkan. Yang ketiga, kalau menghadapi sesuatu yang dirasa tidak mengenakan ya, itu harus bersabar. Bersabar ya. Kenapa? Karena di balik sesuatu yang sulit yang menimpa kita itu di baliknya pasti ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Pasti ada kemudahan. Jadi kalau kita sedang diuji, maka di situ pasti nanti akan ada di balik itu ada kemudahan. Jadi ini prinsip-prinsip yang kita tanamkan. Ya, komitmen to do sholah, establish prayer, sholah ya. Sholah itu banyak, tentu saja dari yang 5 waktu, nah sampai ditambah-tambah yang lain. Jadi seluruh seluruh keluarga kita harus kita ajak kita ingatkan untuk senantiasa komitmen menjalankan sholat. Ini adalah bagian daripada prinsip mengamalkan akidah. Kita sudah seperti itu dan kemudian mengajak seluruh keluarga, gitu ya. Ya, oke ada yang baru join ya. Oke. Oke, kemudian ya, do worship ya beribadah. And I didn't create the jinn and mankind, but that they should serve me. Jadi beribadah itu bukan hanya tadi kan terutamanya sholat ya, tapi bahwa worship beribadah itu harus untuk semua aktivitas kita. Jadi semuanya harus kita create ya, kita niatkan untuk ibadah seluruh aktivitas kita ya. Mau orang tua kita mau berangkat ke kantor, mau ke tempat kerja, ya, mau berdagang, you have to begin and remind your parent, your family to begin your activities by saying basmalah ya, at least, and then say doa, another doa. This is some very important thing ya in your life. Jadi apa? Ini penting meskipun sederhana ya, tapi ini menjadi sangat penting ya bahwa semuanya harus kita mulai dengan niat untuk beribadah karena Allah semuanya, karena di situ nanti semuanya akan berubah punya nilai ya di hadapan Allah, punya ibadah ke kampus, kuliah, seperti ini juga semuanya kita awali dengan doa supaya apa? Supaya menjadi ibadah. Oke, ini adalah example daripada contoh ya, contoh seorang kepala keluarga ya yang yaitu Nabi Ibrahim ini ya. Nabi Ibrahim ketika membawa istrinya yaitu Sayyidatina Hajar ya bersama putranya yang masih bayi saat itu yaitu Nabi Ismail ya. Nabi Ismail betul diperintahkan oleh Allah itu untuk dibawa keluarganya itu ke Mekah. Ke Mekah di tempat yang sangat gersang itu ya bayangkan diperintahkan oleh Allah ini kan ujian luar biasa disuruh ke tempat yang sangat gersang. Udah mau habis ini karena gratisan ya. Nanti kalau habis belum selesai kita login lagi ya, maaf ya. Nah, tadi yang berbayar saya coba ternyata udah nggak bisa. Oke, jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini ya di ayat ini, Robbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Jadi, oh our Lord, indeed I have placed some of my descendants, saya telah menempatkan keturunanku in valley di suatu lembah that has no crops near your honor house ya. Jadi sesuatu yang tidak ada sama sekali tanaman apapun di sana. Terus doanya ya, kita perhatikan doa Nabi Ibrahim. Yang diminta di tempat yang gersang ini, kalau kita mungkin minta pertama langsung minta air ya. Ya Allah, mudah-mudahan keluargaku diberikan rezeki, mungkin gitu. Tapi
Enggak gitu ya. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah. Oh Lord, so that they may establish prayer. Jadi yang pertama, ya Allah mudah-mudahan keluargaku itu jadikan keluarga yang senantiasa komitmen menjalankan sholat. Jadi ini fondasi keluarganya. Jadi bukan uang, bukan yang lain dulu, tapi fondasinya adalah sholat. Yang kedua, faj'al af'idatam minas sama, af'idatam minan nas. So make the heart of some people incline towards them. Yang kedua, ini ya artinya jadikanlah hati-hati masyarakat itu senang. Jadi yang kedua, agar keluargaku dapat membangun hubungan baik dengan sesama. Itu. Jadi kuncinya untuk membangun keluarga yang baik itu adalah satu, sholat yang baik. Yang kedua, menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Itu, disukai sesama. Nah, dari situ, dari kedua hal itu baru warzuqhum minas samarot dan berilah rizki. Nah, baru rizki akan datang gitu. Jadi sholat pertama yang ke Allah, yang kedua hubungan dengan manusia yang baik. Nah, dari dua hal itulah kemudian akan membuat apa mendatangkan rizki bagi keluarga. Jalannya itu. Jadi jalannya itu bukan eh, kerja dulu, minta itu dulu, bukan ya. Tapi yang dibangun adalah fondasi spiritual, terus yang kedua fondasi sosial. Nah, insya Allah kalau kedua ini baik, itu akan memudahkan datangnya rezeki, ya. Karena hubungan dengan orang baik, ya, mungkin orang akan nawarin kita kerjaan atau yang lain-lain akan bantu kita gitu ya. Tapi bayangkan kalau sebuah keluarga hubungan dengan manusia nggak baik itu menjadi repot. Jadi perhatikan three foundationnya ya. Three foundation of family. Yang pertama adalah establish prayer. Yang pertama itu mendirikan sholat. Yang kedua membangun hubungan dengan sesama. Baru yang ketiga adalah rizki ya, mencari rizki. Ada tiga pilar ya, tiga pilar. Oke, that's all ya ini. Materinya saya kira cukup ya. Ini cukup ringkas. Jadi nanti yang belum sempat untuk menyimak, tadi yang baru join ya, ini ditonton nanti di rekamannya ya. Ini ada rekamannya. Alhamdulillah 40 menit kita jelaskan ini cukup. Ya kita review sedikit ya sebelum kita akhiri. Tadi yang pertama bahwa you have to begin with yourself. Jadi pertama adalah diri kita dulu baru beranjak kepada our family ya keluarga kita apa yang kita mulai yang pertama adalah reminding our family with the principle of tauhid. Jadi mengingatkan agar Allah menjadi tujuan utama dalam keluarga kita ya. Begin our activities by doa ya, berdoa dan lain-lain. Pokoknya Allah adalah number one before everything ya. Mau kemana-mana keluarga kita pokoknya dimulai dari Allah. Ada masalah, ada senang, ada apa dari Allah. Pertama itu prinsip pertama. Yang kedua adalah mendirikan sholat, saling mengingatkan. Kalau diingatkan di keluarga jangan marah gitu ya. Jadi saling mengingatkan. Kemudian kalau ada musibah itu bersabar gitu ya pondasinya. Terus kemudian menjadikan sesuatu sebagai ibadah. Semuanya dalam keluarga kita create sebagai ibadah. Makan bersama, aktivitas semuanya adalah kita create sebagai ibadah. Sehingga nanti aura dalam keluarga adalah aura tauhid gitu ya. Nah, terus kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, three foundation of our family. If you want to have sakinah family, ya ada tiga fondasinya. Yang pertama adalah komitmen menjalankan sholat. Yang ketiga adalah bagaimana menjalin hubungan yang baik ya dengan anggota keluarga dan tetangga dan masyarakat tentunya ya. Oke, pertama sholat yang komitmen, yang kedua menjalin hubungan baik antar anggota keluarga dan masyarakat, yang ketiga baru berusaha untuk mencari rizki ya pekerjaan lah, your profession ya. Baru soal rizki, soal memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Oke, teman-teman demikian materi kita. Nanti kalau mau tanya jawab ya waktunya ini karena tidak memadai nanti boleh di videonya akan saya upload di YouTube yang belum mengikuti dari awal nanti nonton di YouTube yang tadi nyimak belum
jelas ya, karena mungkin tidak stay di tempat, di jalan atau dimanapun, nanti simak di YouTube. Bagi yang ada pertanyaan juga nanti silahkan ditanyakan di YouTube ya, di komentar di bawah video ya. Nah, nanti saya akan kirimkan dua link. Yang pertama adalah yang ini, yang satunya adalah yang pengganti yang lalu ya, yang pengganti yang lalu. Jadi ada dua video. Ini waktunya masih ada. Nanti silahkan tonton yang ini. Bagi yang belum menonton, belum menyimak atau yang belum jelas, kalau yang sudah boleh langsung menonton video yang satu. Oke ya, teman-teman sekalian, sehat selalu. Mudah-mudahan semuanya. Ya, kita akhiri. Nanti dilanjutkan di YouTube ya, waktunya masih ada gitu ya. Artinya tapi secara formal, secara tatap muka kita akhiri dulu. Ya, semuanya mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih banyak ya, Pak. Nah, ya. Ya.